Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Masa malam-malam ada yang nelpon saya, udah berkali-kali saya matiin tetap nelpon, WA call, pas saya angkat tahu nggak bilang apa? Kak Denny ya? Kak, ramalin dong Rangga Azov. Kan udah pernah. Oke, kalau itu nggak puas, saya akan bagi ini jadi dua ramalan. Yang pertama, saya akan ramalkan perasaan Rangga Azov terhadap Haiko. Oke, ini yang kalian minta. Nah, setelah itu nanti ada video lagi Rangga Azov terhadap siapa lagi kalau bukan Cut Shiva. Nah, buat kalian semua yang Hai Sof. Kalian siap? Kalian semua penikmat Samudra Cinta, kalian siap setelah mereka berdua punya anak di Samudra Cinta? Oke? Siap ya? Jelek atau bagus kalian siap? Kalau belum siap, nggak saya mulai nih. Oke, sebelum mulai silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya dulu. Biar saya tetap semangat bikin ramalan buat kamu. Udah? Udah? Oke. Saya akan bacakan ini perasaan Rangga Azov terhadap Haiko. Dan kartu pertama adalah kartu The Fool. Kalau dilihat dari kartu The Fool, dia ini kayaknya santai-santai menjalani hubungan ini. Jadi nggak perlu, dia masih ngerasa kalau Haiko ini masih di sekelilingnya, jadi dia nggak perlu ketakutan harus berusaha dan bagaimana. Toh juga syuting masih jalan dan dia masih berpasangan juga, belum ada cerita di mana nanti akan berpisah atau meninggal dunia dan sebagainya. Sehingga kalau saya lihat ini sebenarnya adalah satu ketenangan hati dari Rangga Azov saat ya nggak perlu buru-buru untuk melakukan ini. Dan dia juga nggak menganggap apapun ini jadi sesuatu yang terus menjadi satu hal yang ini harus jadi tanggungan saat terus kemudian ada ulang tahun Cut Shiva, terus kemudian dibelikan kue atau apa, terus kemudian dia harus bertanggung jawab. Enggak, dia santai saja. Orang akan menganggap bahwa mereka berdua ini temenan saja. Di luar syuting, ya mereka akan temenan. Sama seperti Rangga dan Cut Shiva. Loh, tapi kalau Cut Shiva, mereka datang bersama orang tuanya dan sebagainya. Tunggu, itu ada di ramalan yang berikutnya. Yang di sini, saya bisa pastikan kalau Doi ini santai-santai aja. Jadi, kalem. Nggak terus harus ketakutan, harus seperti apa, jaim dan sebagainya. Bahkan kalau saya lihat di Samudra Cinta juga kemesraan mereka ini benar-benar profesional. Tapi apakah ternyata setelah lampu mati, setelah kamera tidak on lagi, mereka terus kemudian jadi saling memalingkan muka atau tidak? Yang saya lihat di sini, Rangga Azov ini adalah satu orang yang memang profesional. Jadi dia tetap ini ada seorang raja yang dia memegang tongkat spekter ini, tongkat kepemimpinan, dan dia tetap memegang satu cawan yang berisi perasaan itu tadi. Jadi walaupun dia punya perasaan, catat, dia punya perasaan. Saya yakin 100% Rangga Azov punya perasaan kepada Haiko. Nah, tapi dia tetap tegas. Dia nggak bisa bersikap untuk kalau ternyata di luar terus harus menjalin hubungan dan sebagainya. Jadi dia tetap berteman saja dulu. Itu yang ingin diberitakan kepada kalian semua. Itu yang ingin disebarkan, ditunjukkan kepada kalian semua. Nah, ini yang saya lihat. Jadi walaupun dia punya perasaan, tapi dia tetap profesional. Ini adalah Rangga Azov. Nah, berikutnya lagi, sebenarnya ini semua perasaannya itu muncul secara tidak terduga. Namanya jatuh cinta, bukan naik cinta. Jatuh akhirnya nggak sengaja jalan terus jatuh. Artinya seperti itu. Jadi karena dia jatuh cinta, ini kayak satu hal yang dipasangkan, tadinya nggak ada perasaan, terus kemudian semakin lama semakin sering ketemu, dan terus kemudian tertumbuhkan rasa bukan saling ya. Yang pertama adalah saya lihat di sini, dia ini menyayanginya itu, nanti ada di kartu keberapa, kenapa rasa itu muncul. Jadi menyayanginya ini benar-benar kayak yang, mungkin karena usianya yang di usia menikah ya. Jadi dia ini kayak melihat wanita yang cantik, terus dia kebayangnya bukan untuk dipacari, tapi untuk segera dihalalkan atau dinikahi. Ini yang saya lihat. Dan itu yang dia bayangkan juga. Nah, kenapa begitu? Nanti ada di kartu setelah ini. Tapi ini yang terjadi dan saya yakin kartu ini benar karena dia, orang yang di sini ini tidak sengaja, dan dia kayaknya saat diminta tongkatnya ini nggak dikasih. Jadi dia benar memegang teguh itu tadi. Ada satu perasaan yang nggak sengaja muncul, tapi itu semua akhirnya nggak mau dilepaskan. Kenapa dia jatuh? Terlihat kalau di sini di kartu ini prianya itu memakai sepatu, satunya lagi masih memakai seperti sandal. Nah, yang terlihat lagi di sini adalah karena syutingnya berulang kali, dinikahkan di situ.
Terus kemudian juga ada seorang anak yang diceritakan akhirnya menjadi anak mereka. Ini membuat mereka berdua ini itu memang benar-benar bikin kalian baper. Nah, untuk kalian semua yang nonton, nah begitu pula ternyata perasaan Rangga Azov. Setiap hari syuting, setiap hari harus memanggil sayang, setiap harus melihat wajahnya dari nggak pakai make up, ditemui sebelum syuting, setelah syuting, semua hal yang baik dan buruk terjadi membuat dirinya semakin baper. Sehingga apa yang dilihat itu membuatnya dia ini susah membedakan antara ini realita atau kenyataan. Kapan saat kamera nyala, kapan saat dia harus berakting, rasa yang di dalam hati ini nggak bisa dibohongi. Mungkin saat mimik muka dan sebagainya bisa secara mungkin profesional karena umur karirnya kan sudah lama, tapi hatinya ini nggak bisa. Hatinya ini bingung membedakan antara saat memandang, melihat dia tersenyum, terus kemudian dia menjadi berbunga-bunga, itu adalah perasaan ini saya sedang acting atau enggak sih? Saya sedang profesional atau enggak? Nah, jiwanya bisa profesional tapi hatinya tidak. Hatinya benar-benar jatuh hati kepada Haiko. Dan ini benar-benar terjadi. Ceciva, tunggu dulu. Jangan marah-marah dulu, jangan protes dulu. Jangan terus ngebom DM atau ngebom komen di video yang enggak ada juntrungannya. Bahkan di tak kasat mata kalian bilang, tuh kan dikasih kue dan sebagainya. Tunggu dulu, sabar dulu. Ini yang membuat orang-orang ini baper. Nah. Hey, oh ya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silahkan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja, tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah, mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Sudah berulang kali untuk perasaan ini dipangkas. Sudah berulang kali untuk perasaan ini dihilangkan. Dibunuh oleh si Rangga Azov. Tapi perasaan ini muncul lagi. Satria ini menaiki kuda dan dia memakai baju bergambarkan salamander. Salamander adalah pertanda hewan yang dia walaupun dipotong ekornya, dia tumbuh lagi. Entah kenapa walaupun itu dicoba untuk dihilangkan, perasaan ini sepertinya selalu tumbuh lagi dan bertunas lagi. Dan gak lama bersemi lagi. Ini yang membuat dia semakin kebingungan. Loh, kenapa sih kok gak dihalalin aja? Satu, ya masih profesional sebagai teman kerja. Kedua, beda agama. Terus gimana? Kalian semua yang beda agama, apa kabar? Gimana rasa kalian mempertahankan itu? Nah, kalian semua yang beda agama dengarkan ini, karena akhirnya saya pikir sih mereka akhirnya ini sepertinya punya satu komitmen tersembunyi. Seperti kemarin saya ceritakan antara Lesti dan Rizky Bilar sepertinya punya komitmen tersembunyi. Ini pun juga punya komitmen tersembunyi. Sepertinya ada sesuatu yang sudah diucapkan di antara mereka berdua. Atau mungkin Rangga ke Haiko. Nah, ini membuat ini semua menjadi kebaperannya akan semakin nyata. Nah, saya nggak tahu ini mengarah kemana, tapi kalau namanya perasaan mendingan diungkapin daripada dipendam terus jadi gila, depresi sendiri. Nah, ini yang saya lihat. Nah, tapi apakah mereka berdua ini yang berjodoh? Kalau mereka berdua bersama, apakah Dewi Fortuna akan bersinar menerangi mereka? Saya lihat sebenarnya kalau mereka ini cocok, agamanya sama, dan benar-benar bisa bareng, saya pikir mereka akan jadi pasangan yang seperti Rizky Bilar dan Lesti, seperti Atta Halilintar dan Aurel, seperti Ria Ricis dan tunggu dulu. Kalau saya lihat di sini, ini adalah sesuatu yang dua bintang bersinar, saat bersatu sinarnya semakin terang. Bahkan yang seperti saya bilang, kalau raksasa-raksasa seperti ini sebenarnya akan membuat ini semua semakin besar gitu loh. Seperti Rans, seperti MOP, tapi sayangnya, kalau di sinetron ini kenapa agama selalu menghalangi? Ferel dan Wilona, kali ini Haiko dan Rangga Azov. Nah, ini amat sangat disayangkan, dan itu juga yang dilihat oleh Rangga Azov. Hal yang negatif, hal yang menjadi penghalang dibandingkan sesuatu yang positif. Ada satu hal yang membuat dia ini benar-benar kepikiran, dan itu ada di kartu setelah ini. Tapi perbedaan agama ini menjadi sesuatu yang amat sangat difokuskan oleh Rangga Azov.
Pria ini nampak melihat ketiga cawan yang sudah tertumpah, instead of dia melihat kedua cawan yang lainnya. Dan ini membuat ini semua jadi semakin rumit. Jiwa ingin profesional dan berhasil, hati tapi ternyata baper. Nah, dalam kondisi seperti ini harapannya adalah dia bisa melihat sisi yang lain yang sebenarnya itu masih mungkin. Nah, ini adalah keluarga. Seperti yang saya lihat saat terus kemudian Rangga Azov bertemu Cut Siva, keluarganya menunjukkan persetujuan dengan ikut bersama mereka. Nah, apakah ini pertanda bahwa sebenarnya hati Rangga ini menuju ke Haiko, tapi karena kenyataan kondisi dan keluarga harusnya memilih Cut Siva? Oke, nah kalian mulai ribut, kalian mulai komen di bawah ini. Nah, ini yang juga sebenarnya terjadi di antara kalian. Kalian mencintai seseorang, tapi nggak mungkin. Terus kemudian sesuatu yang sebenarnya mungkin, tapi sebenarnya nggak terlalu, tapi ya ini sesuatu yang ada, tapi keluarga menyetujui. Nah, ini yang dirasakan. Dan buat Rangga Azov, keluarga adalah utama. Adiknya, orang tuanya, semuanya ini membuat dia kebingungan memilih. Tapi jangan khawatir, kalaupun ternyata kali ini gagal, Samudra Cinta ini tidak berhasil, saya pikir The World adalah kartu yang menunjukkan bahwa mereka akan berjumpa lagi. Dan di perjumpaan berikutnya masih sama seperti ramalan saya kemarin, mungkin di saat ini mereka akan bersama. Melupakan semua perbedaan dan menjadi pasangan di dunia nyata. Nah, apakah kalian setuju? Oke, pendukung Cut Siva, mana suaranya? Tapi jangan keburu baper dan marah dulu, karena ramalan setelah ini saya akan langsung ramalkan Rangga Azov dan Cut Siva. Apakah mereka cocok? Bagaimana perasaan Rangga Azov? Apakah mereka akan benar-benar melanjutkan yang ada di pesta ulang tahun itu menjadi kenyataan? Tunggu tanggal mainnya, tidak akan lama lagi. Terima kasih sudah menonton ini, terima kasih telah mendukung idola kalian, tapi tetap bedakan apa yang kalian tonton di layar kaca dan apa yang terjadi di dunia nyata. Ambil segala hal yang positif dan jadilah seseorang yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.